Karena umurku hampir habis, aku memilih menyegel diriku. Berlatih sumber ilahi takkan keluar sebelum menjadi kaisar. Sebelum bersemedi aku mencarikan sekte yang bisa diandalkan untuk putriku. Menyiapkan banyak pil suci dan obat dewa sebagai bekalnya. Menyelamatkan seekor anak naga emas murni untuk menjadi peliharaan spiritualnya. Bahkan secara khusus mencari seorang abdi dari alam tertinggi untuk melindunginya. Kupikir dengan perlindungan dari sekte, dibantu oleh harta karun surga dan bumi, ditemani oleh binatang suci kuno, dilindungi oleh ahli tingkat tertinggi. Saat aku mencapai pencerahanku nanti, dia pasti sudah mencapai alam orang suci. Namun pada hari aku keluar dari semedi, yang kulihat adalah dirinya yang penuh luka. Putriku yang tulang tertingginya telah ditusuk. Ternyata, sekte itu memiliki seorang putri pilihan surga. Tidak hanya seluruh sekte memanjakannya, bahkan naga emas itu, dan pelindung yang kucari khusus juga secara paksa memutuskan kontrak untuk pergi ke sisi si anak emas. Melihat putriku yang napasnya begitu lemah, lalu melihat si anak emas yang berseri-seri, suaraku terdengar berat. Anak kesayangan semua ya, biar kaisar ini juga ikut menyayangimu. Saat ini di tanah terlarang Taitsu, sebuah gunung dewa yang megah. Puncak yang tadinya sunyi kini bersinar ribuan mil. Bersamaan dengan jatuhnya ujian terakhir untuk menjadi kaisar, kilin hewan pertanda keberuntungan datang menunggangi awan keberuntungan. Bayangan naga dan Phoenix juga muncul dari kehampaan. Naga misterius keluar dari air. Phoenix bernyanyi di gunung Ki. Langit menurunkan hujan manis. Tanah memunculkan teratai emas, diiringi oleh ribuan manifestasi surgawi. Sumber ilahi di puncak gunung retak sedikit demi sedikit. Saat kelopak matanya terbuka, aura kaisar terpancar secara alami. Kekosongan di sekitarnya membeku. Sudah 1000 tahun. Akhirnya berhasil juga. Seiring bubarnya awan ujian, cahaya ilahi menyelimuti tubuhku. Ki dan darahku yang layu seketika terisi kembali. Rambut perakku seketika diwarnai menjadi keemasan oleh cahaya langit. Pada saat yang sama, aura kaisar yang sangat besar seketika menyebar ke seluruh area terlarang. 1000 tahun mengasingkan diri, akhirnya mencapai tingkat kaisar. Merasakan vitalitas yang melonjak di dalam tubuhku. Aku mengembuskan napas berat, tapi aku tidak sempat bergembira. Aku langsung mengangkat tanganku, membuka telapak tanganku. Terlihat sebuah jimat keselamatan berwarna merah muda, terbaring dengan tenang di sana. Saat melihat jimat keselamatan ini, sebuah riak langka muncul di hatiku. Alasannya tidak lain, jimat keselamatan biasa inilah yang membantuku melewati rintangan iblis hati kaisar dan mencapai tingkat kaisar. Dan jimat keselamatan ini diberikan sebelum aku mengasingkan diri. Putriku Kingsway yang merajutnya untukku. Teringat putriku Gu Kingsway. Sudut bibirku tanpa sadar tersenyum. Separuh hidupku aku berlatih jalan tanpa perasaan. Dikenal sebagai dewa langit tanpa perasaan oleh dunia. Tapi siapa sangka, karena sebuah kecelakaan, aku mendapatkan seorang putri di usia tua. Melihat putri yang begitu manis, hati jalan tanpa perasaanku hancur berkeping-keping. Jadi aku hampir memanjakannya selangit. Tapi sayangnya, aku sudah hidup terlalu lama. Ki dan darahku telah layu. Sisa hidupku tidak banyak lagi. Aku sudah tidak peduli dengan hidup dan mati. Tapi tiba-tiba memiliki putri yang begitu manis, membangkitkan kembali harapan untuk hidup. Jadi aku memutuskan untuk mengasingkan diri sampai mati, untuk merebut tahta kaisar tertinggi. Sebelum mengasingkan diri, putriku memberikanku jimat keselamatan ini. Sisa hidupku tak banyak lagi, dan hati dauku telah hancur. Seharusnya aku tak bisa melewati kesengsaraan menjadi kaisar. Tapi jimat keselamatan dari putriku, perasaan murni antara ayah dan anak, membuatku berhasil memahami Dao Agung. Yang disebut Dao Agung itu tanpa perasaan. Sebenarnya, Dao itu tanpa perasaan tapi sebenarnya punya perasaan. Jimat keselamatan ini awalnya hanya sebuah harapan akan keselamatan. Tak kusangka kebetulan ini membantuku memahami Dao Agung dan mencapai posisi kaisar. Kingsway-ku, benar-benar bintang keberuntungan ayah. Saat ini, aku sudah tak sabar ingin bertemu dengan putriku. Memikirkan hal ini, aku mengangkat tangan dan merobek ruang menuju sekte Dao Tianji dalam ingatanku. Sebentar lagi akan bertemu dengan putriku. Seharusnya suasana hatiku gembira, tapi di sepanjang perjalanan, aku merasa sedikit tidak tenang. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk. Hal pertama yang kupikirkan adalah putriku. Tapi setelah kupikirkan lagi persiapan yang kulakukan 1000 tahun lalu, aku pun merasa tenang kembali. Sebelum mengasingkan diri, aku secara khusus mencarikan sebuah tempat untuk putriku. Sebuah sekte Dao yang kuat sebagai tempat tinggalnya. Juga mencarikan seorang ahli ranah suprim yang setia untuk melindunginya. Menyelamatkan seekor anak naga emas murni sebagai hewan suci pelindungnya. Dengan semua persiapan ini, seharusnya keselamatannya tidak menjadi masalah. Jadi daripada mengkhawatirkan keselamatannya, saat ini aku lebih mengkhawatirkan kehidupan putriku selama ini. Tanpa diriku di sisinya, apakah dia sudah terbiasa? Sudah sejauh mana dia berkembang? 1000 tahun lalu saat aku pergi, putriku sudah berada di tingkat kultivasi pengumpul roh. Kini 1000 tahun telah berlalu. Dengan bakatnya, ditambah lagi dengan harta karun langka yang kutinggalkan untuknya, pasti sekarang dia sudah menembus ke ranah Sein.
memikirkan bisa bertemu lagi dengan putriku yang baik. Aku pun mempercepat lajuku. Aku telah menembus alam kaisar. Dalam setiap gerakanku, aturan langit dan bumi seolah membukakan jalan untukku. Ditambah lagi aku sengaja mempercepat perjalananku. Hanya dalam setengah hari, aku telah melintasi lebih dari separuh wilayah. Jarak ratusan juta mil, tiba di Sekte Dao Tianji. Melihat gerbang sekte yang kukenal dalam ingatanku, seharusnya hatiku merasa gembira dan damai. Tapi sepanjang perjalanan ini, aku selalu punya firasat buruk, terutama saat tiba di depan gerbang. Perasaan ini menjadi sangat kuat. Sebagai seorang ahli tingkat kaisar, hal yang bisa membuatku merasakan ini sangatlah langka. Mungkinkah terjadi sesuatu pada Kingsway? Aku buru-buru membuka jimat keselamatan di telapak tanganku. Benar saja dugaanku, jimat keselamatan yang semula kemerahan itu entah kapan telah retak. Hatiku mencelos. Jimat ini menyatu dengan darah jantung putriku. Sekarang jimat keselamatan ini retak. Ini berarti nyawa putriku sedang terancam. Aku benar-benar tidak mengerti. Master Sekte Dao Tianji, Tianjizi, adalah sahabat baikku. Dia juga seorang ahli di ambang tingkat kaisar. Dengan perlindungannya, ditambah lagi pelindung tingkat agung yang kucarikan untuk Kingsway, bagaimana mungkin putriku dalam bahaya? Tapi aku tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Melintasi kehampaan, tiba di depan gua kediaman yang kusiapkan untuk Kingsway. Pandanganku tiba-tiba menajam. Kulihat gua kediaman yang semula megah itu telah berubah menjadi puing-puing. Kesadaran ilahi tingkat kaisarku menyebar tanpa kutahan. Akhirnya, penjara langit. Di dalamnya dipenuhi dengan aturan langit dan bumi. Setiap tengah hari akan ada petir yang menyambar dan mengelilinginya. Tempat ini selalu digunakan sekte untuk memenjarakan yang melakukan kesalahan besar. Murid-murid atau para penjahat paling keji. Dan sekarang, malah memenjarakan putriku. Di bagian terdalam penjara langit pula. Aku tidak sempat berpikir panjang. Dan tidak berani menunda. Aku merobek kehampaan dan tiba di sel penjara terdalam. Saat ini tepat tengah hari. Kekuatan petir sedang dahsyat-dahsyatnya. Melihat sosok layu yang meringkuk di sudut, hatiku terasa sakit luar biasa. Ini sama sekali bukan putriku dalam ingatanku. Yang polos dan lugu. Putriku yang lincah dan menggemaskan. Rambutnya kering seperti rumput liar. Pakaiannya yang compang camping menyatu dengan daging dan darahnya yang kabur. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya yang terbuka dipenuhi luka yang saling bersilangan. Yang paling mengejutkanku adalah posisi di dadanya yang dekat dengan jantung. Pakaiannya robek 7 lubang besar. Di sana ada benjolan yang mengerikan. Daging di sekitarnya terkelupas. Terlihat sangat mengerikan. Di sana, seharusnya menjadi tempat tumbuhnya tulang dewa tertinggi. Sekarang, tulang di dalamnya malah dicungkil paksa oleh seseorang. Napas putriku sangat lemah. Kesadarannya kabur. Hanya sesekali kejang kecil karena rasa sakit yang hebat di tubuhnya. Yang bisa membuktikan dia masih hidup. Menyadari ada orang yang datang. Matanya langsung dipenuhi ketakutan. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan meringkuk lebih erat. Maaf. Jangan pukul aku. Aku salah. Melihat putri kesayanganku menjadi seperti ini. Hatiku tiba-tiba terasa tertusuk. Kingsway, putriku sayang, jangan takut, ayah sudah kembali. Aku berlutut di hadapannya, dengan suara bergetar memeluknya. Bersamaan dengan itu kesadaran spiritualnya memeriksa tubuhnya. Merasakan tubuhnya yang semula penuh dengan energi dan darah. Kini seperti lilin yang tertiup angin. Meridian di tubuhnya bahkan hancur berkeping-keping. Amarah yang membara langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Sebenarnya siapa yang berani melukai putriku? Aura yang menakutkan seketika menyebar dari tubuhku. Kekuatan kaisar yang dahsyat menghantam penjara langit. Menghancurkan aturan petir hingga berkeping-keping. Boom! Suara penghancuran aturan yang memekakkan telinga bergema di seluruh alam semesta. Putri dalam pelukanku juga terbangun karena suara ini. Saat dia melihatku, Suer, ayah, tapi merasakan sakit di tubuhnya. Tatapan bahagianya kembali meredup. Apa aku akan mati? Aku bahkan bisa melihat ayah. Sepertinya, aku terlalu merindukan ayah. Tapi sebelum mati, bisa bertemu ayah lagi. Sungguh menyenangkan. Suaranya sangat lemah, tapi terdengar sangat lega. Dia mengulurkan tangannya padaku. Apa kau datang untuk menjemput Suer? Mendengar perkataan putrinya, aku merasa terharu. Air mata jatuh tanpa suara. Suer, ini ayah. Ayah berhasil. Ayah tidak mati. Aku dengan hati-hati membelai wajahnya. Bersamaan dengan itu aku juga menyalurkan energi kehidupan padanya. Mendengar perkataanku, merasakan kehangatan menyebar di tubuhnya. Gu Kingsway perlahan membuka matanya. Fu, benarkah ini kau? Suaranya lemah dan ragu. Aku mengangguk dengan mantap. Melihat itu, Gu Kingsway, matanya memerah. Perlahan-lahan semangatnya kembali pulih. Uhuk. Suer sangat merindukanmu. Uhuk. Tangannya yang kurus kering melingkari leherku. Air mata bercampur kotoran menetes jatuh. Mereka semua bilang kau sudah mati. Aku tahu kau tidak akan mati. Suara putriku menjadi semakin emosional. Akhirnya dia bahkan terbatuk hingga mengeluarkan gumpalan darah. Aku buru-buru menyalurkan seutas napas kaisar lagi. Melindungi meridian jantung dan jiwa spiritualnya yang hampir hancur.
Suer, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa sebenarnya yang berani melakukan ini padamu? Bagaimana dengan Xuan Ye? Apa dia sudah mati? Kenapa dia tidak melindungimu dengan baik? Mendengar itu, putriku menundukkan kepalanya. Aku yang tidak berguna. Fu, tidak bisa mempertahankan pelindung Dao yang kau berikan padaku. Xuan, dia pergi mengikuti seorang murid bernama Luo Ruyan. Tangannya yang melingkari leherku tiba-tiba mengencang. Ujung jarinya memutih karena terlalu kuat mencengkeram. Mendengar itu, hatiku terkejut dan ragu. Xuan Ye, dia adalah pemuda yang dulu aku selamatkan sendiri di tempat berbahaya. Karena hutang budi telah diselamatkan. Ditambah lagi dengan kekuatanku, dia memilih untuk mengikutiku. Dia sangat setia padaku. Oleh karena itu, padanya, aku juga tidak pernah pelit. Kemudian aku bahkan menghabiskan banyak sumber daya untuk membantunya menerobos ke alam tertinggi. Bisa dibilang aku bukan hanya penyelamat hidupnya, tapi juga memberinya kehidupan baru. Orang seperti dia, bagaimana mungkin berpindah haluan, dan memilih untuk mengikuti orang lain? Selain itu, Luo Ruyan yang dia ikuti itu, siapa sebenarnya dia? Dia bergabung dengan Sekte Dao 100 tahun yang lalu. Menyadari kebingunganku, putriku menjelaskan dengan suara lemah. Begitu datang, dia langsung disukai semua orang di Sekte Dao. Sangat disayang oleh guru, dia memuji pelindungku hebat, dan tampan. Dia bilang sangat iri padaku. Lalu guru berkata bakatku tidak cukup, tidak pantas memiliki pelindung sehebat itu, dan harus diberikan pada orang yang lebih berbakat. Uhuk-uhuk, putriku terbatuk-batuk, suaranya terdengar pilu. Aku berdebat dengan guru, ku bilang Xuan Ye adalah pelindung yang ayah tinggalkan untukku, bukan milik Sekte Qianzong. Lalu mereka bilang aku egois, tidak memedulikan kepentingan sekte. Mendengar ini, amarahku memuncak di dalam dada. Tapi demi kejelasan saat ini, aku menahan amarahku. Lalu Xuan Ye, sebagai pelindungmu, bukankah seharusnya dia melindungimu tanpa syarat? Putriku tertawa getir. Ini adalah kemauannya sendiri. Dia bilang Luo Ruyan membawa takdir langit. Lebih pantas, dan lebih membutuhkan perlindungannya. Sampai di sini, emosinya kembali meluap. Aku memberitahu Xuan Ye, untuk menunggu ayah kembali baru memutuskan untuk pergi atau tinggal. Tapi dia malah memberitahuku, kau sudah tiada. Dia bilang aku tidak pantas untuk diikutinya. Dia mengikutiku hanya untuk membalas budi baik ayah. Sekarang ayah sudah tiada, hutang budinya juga sudah lunas. Dia ingin mencari kebebasannya sendiri. Jadi, dia berpaling dan mengabdi pada Luo Yanran. Mendengar itu, aku menjadi sangat murka. Buku-buku jariku bergemeletup karena ku genggam erat. Budi baik yang kuberikan padanya, mana mungkin bisa lunas hanya dalam 1000 tahun. Bajingan ini, beraninya dia. Saat ini hatiku dipenuhi amarah yang luar biasa. Sekaligus aku tidak bisa berhenti menyalahkan diriku sendiri. Dulu aku yang menyelamatkan Xuan Ye, dan aku sendiri yang membimbingnya hingga menjadi yang mulia muda. Jasaku padanya bisa dibilang sebesar gunung. Dulu sebelum aku mengasingkan diri, dia berinisiatif bersumpah di hadapanku, akan menjaga suerku dengan baik. Aku sangat terharu, sehingga aku tidak membuat ikatan tuan hamba padanya. Aku sangka hal itu malah mencelakai putriku. Melihatku menyalahkan diri sendiri, putriku mengelus wajahku dengan sedih. Ayah, jangan bersedih, ini bukan salah ayah. Uhuk-uhuk. Ku menggelengkan kepala penuh penyesalan. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Bajingan Xuan Ye itu telah berkhianat. Lalu bagaimana dengan naga agung itu? 7 người, cô ấy giết 7 người anh em của chúng ta. Biểu tiểu thư lại dũng mãnh đến thế sao? Aku bahkan belum memulai rencanaku. Li Xiun lộ ra vẻ mặt phấn khích. Khâu vá lại vẫn còn dùng được. Dengan santai aku menepuk pundaknya.